Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bestari, baik budi pekerti dan suka berliterasi. Halo Sobat Bestari, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Meskipun di saat pandemi ini kita melakukan sesuatu serba terbatas, tapi jangan lupa ya literasi dan belajarnya harus terus berjalan, oke? Sobat Bestari, coba deh lihat di daerah kalian, pasti di beberapa jalan atau tempat ada saja tempat nongkrong. Dan biasanya kalau nongkrong itu sambil minum kopi, benar gak? Ya, kalau nggak ngopi nggak asik. Kita kenalan dulu deh sama si kopi ini. Sejarah kopi telah dicatat sejauh abad ke-9. Pertama kali, kopi hanya ada di Ethiopia. Akan tetapi, ketika bangsa Arab mulai meluaskan perdagangannya, biji kopi jadi meluas di dunia serta ketenarannya sebagai minuman mulai menyebar di antara benua. Di Indonesia, benih kopi dibawa oleh pemerintahan Belanda tahun 1696 karena iklim Indonesia sangat cocok untuk tanaman kopi. Maka perkebunan kopi di Indonesia semakin meluas, mulai dari daerah Jawa hingga ke Sumatera, Sulawesi, Bali, dan pulau-pulau lainnya di Indonesia. Pada dasarnya, di Indonesia, kopi yang dibudidayakan ada 4 macam, yaitu Arabica, Robusta, Excelsa, dan Liberica, serta masih banyak kopi-kopi khas yang dihasilkan dari berbagai daerah di Indonesia, seperti luwak, kopi Toraja, kopi Temang Agung, kopi Wamena, dan lain-lain. Maraknya yang menjual biji kopi, berbagai merek dan jenis kopi instan, sampai yang menjual kopi ready to drink. Kopi ready to drink yang sedang populer di Indonesia. Contohnya, Kedai Janji Jiwa, Kopi Lain Hati, Starbucks, Coffee Bean, dan berbagai brand kopi. Hal ini membuktikan kalau fenomena coffee shop dan budaya minum kopi di Indonesia kian menjamur dan trennya pun terus naik dari tahun 2016 sampai sekarang, bahkan sampai beberapa tahun ke depan. Lalu, bagaimana sih saluran tata niaga komoditas perkebunan kopi di Indonesia? Jadi, apa itu tata niaga? Definisi secara sempit, tata niaga adalah proses distribusi barang dan jasa, mulai dari titik produksi sampai ke titik konsumsi. Sedangkan definisi secara luas, tata niaga adalah suatu gugus kegiatan usaha dan niaga dalam proses distribusi barang dan jasa, dari titik produksi sampai ke titik konsumsi. Tata niaga adalah kegiatan produktif karena dapat menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang. Misalnya, banyaknya biji kopi di daerah petani yang diangkut ke pasar atau pabrik. Tentu saja lebih banyak manfaat yang dapat diambil dari biji kopi jika dipindah tangankan karena biji kopi tersebut bisa langsung dijual, dikonsumsi, atau diproses di pabrik. Secara teori, proses tata niaga pertanian, hasil pertanian dibawa dari petani langsung ke pedagang pengepul, pabrik penggiling, pabrik penerima, pedagang penyebar, pengecer, dan sampai ke konsumen. Secara teori, apabila rantai distribusi dipangkas, maka keuntungan yang diterima petani juga makin besar. Tetapi mewujudkan hal tersebut juga tidak mudah. Kebanyakan petani masih kesulitan fasilitas, akses informasi pasar, pengolahan, kuantitas yang masih sedikit, dan lain-lain. Sehingga masih banyak yang menjual ke tengkulak. Tetapi, dengan berkembangnya teknologi informasi lewat internet, membuat petani bisa mendapatkan nilai jual yang lebih tinggi karena langsung menjangkau konsumen. Wah, Sobat Bestari,
Dari satu daerah saja bermacam-macam ya lembaga tata niaga yang dipilih oleh petani, serta dari daerah yang berbeda-beda pula. Karakteristik kopinya unik dan punya ciri khas sendiri. Hal ini tentu dapat dikembangkan mulai dari sisi hulu hingga hilir dalam mendorong peningkatan pasar. Lalu itu baru data dari sentra produksi utama di Indonesia yaitu Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara, Aceh, Jawa Timur, daerah Indonesia lainnya pun seperti Jawa Barat, Bali, Papua, dan pulau-pulau lainnya juga marak penanaman perkebunan kopi. Permasalahan petani kopi Indonesia. 1. Kualitas dan kuantitas kopi. 2. Keterbatasan informasi dan penentuan harga. 3. Masih banyak petani yang kesulitan mengolah hasil panen, sehingga dengan kondisi segar habis panen langsung dijual ke tengkulak, dengan dihargai murah atau karena kemudahan cash ekonomi. Solusi dan implikasi kebijakan pemasaran kopi. 1. Untuk peningkatan dan jaminan kualitas, bisa diadakan dokumen indikasi geografis atau DIG. Untuk keterangan asal-usul kopi, dalam setiap aktivitas pemasaran tersebut dapat mendorong peningkatan pasar kopi Indonesia. Untuk peningkatan kuantitas, perlunya penemuan dan penerapan teknologi terbaru, bahkan mekanisasi pada perkebunan kopi apalagi dengan kebun yang luas. Serta perlu penanaman perkebunan kopi dengan skala yang luas agar teknologi terbaru lebih mudah diterapkan dan untuk memenuhi kebutuhan nasional dan ekspor. 2. Penguatan kelembagaan atau kemitraan. Kemitraan tersebut dapat melalui UPH, koperasi, dengan perusahaan. Hal ini dapat mengatasi permasalahan utama yang dihadapi oleh petani dalam aktivitas pemasaran, yaitu keterbatasan informasi dan penentuan harga. 3. Perlunya pendampingan petani agar petani bisa lebih sabar dan mau mengeluarkan uang dan tenaga lebih untuk pengolahan kopi. Bahkan, petani perlu diberi insentifikasi untuk industri kopi. Uang tersebut bisa digunakan untuk membeli alat-alat pengolahan agar petani bisa menjual produknya dalam bentuk biji kopi kering atau dalam bentuk bubuk kopi, yang nilai jualnya lebih tinggi dan awet. Karena tahan lama, maka petani bisa menjual produknya dalam harga tinggi. Tentu saja, hal ini perlu pendampingan dari penyuluh dan orang-orang yang sudah ahli dalam bidangnya. 4. Pendampingan petani dalam mengetahui kebijakan ekspor kopi hingga penguatan kemitraan agar proses ekspor lebih mudah. 5. Pemasaran secara offline dan online perlu dilakukan. Perlu ada insentifikasi industri kopi di Indonesia dengan promosi dan kemudahan yang diguncangkan pemerintah. Misalkan pemerintah membuat blog kopi, peta industri, perkebunan kopi, agrowisata kopi, membuat iklan dan film tentang kopi, rajin mengadakan festival kopi, dan ikut perlombaan atau acara kopi dalam skala nasional dan internasional. 6. Pendampingan wirausahawan muda yang sedang di sektor perkopian Indonesia. Sobat Bestari, ternyata potensi kopi Indonesia tinggi sekali ya. Siapa nih yang mau punya usaha di sektor kopi?